everyone. Today I want to start telling of you about the story of Usman bin Affan. The table of content. Okay, in here is Usman bin Affan entered Islam and in 4K pounds and service. Usman bin Affan Cleves story of the Usman buying wheel, Usman bin Affan call, and the story of Usman bin Affan carrying sea in the grave. Okay, the first is the story of Usman bin Affan converting to Islam. Okay, he converted to Islam at the inversion of Abu Bakar, namely after the Islam of Ali bin Abi Thalib and Zaid bin Harithah. He was on the great and main commission of the Prophet Muhammad SAW, and also belonged to the Ashabikuna awalun group, namely people who are at the front of the Islam and believe it. And second is Usman bin Affan. A friend who entered the nickname is Zunurain was Usman bin Affan calling the book 10 companions at the applause of the people of heaven by Amri, Sufrah, and Usman. Usman got this nickname because he married the second and the third daughters of Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namely is Ruqayyah and Ummi Kulsum. And the third is the story of Usman bin Affan seeing in the grave. It's what I read from Hani Usman bin Affan. He said Usman carried with he stood by the grave until his breath was wet. It was said to him, "You don't cry when heaven the Al-Mitoras, but why you mention the grave?" Okay. Last is Usman became Khalif. Usman bin Affan became the third Rashidun Khalifah in 644, replacing Umar bin Khattab, who died because he was assassinated. Utsman bin Affan raising Islam in 12 years. This is until 656. He also became the Rashidul Khalifah with the Longster. Ia malah menjual salah satu ternak tanpa sepengetahuan pemilik. Uangnya masuk kantong sendiri. Sebagai hukuman, Terosman harus merasakan dinginnya lantai penjara Polsek Solok Selatan. 15 hari di balik jeruji besi, ia berhasil kabur, lenyap dari kampung halaman, pinjam uang ke teman, pamit ke Irnawati, istrinya, pergi lintasi 200 km ke Batanghari, Jambi. Tanpa sanak saudara, Terosman mencoba cari pekerjaan apapun yang bisa didapat. Ke pasar, ingin jadi kuli angkut, tak ada peruntungan, ke proyek bangunan, belum terima pegawai baru. Langkah kaki membawanya ke warung kopi, pesan secangkir. Bermodal pengalaman menjadi buruh petani, Terosman datang ke kebun kelapa sawit milik Ibu Juwariah,
Kebetulan saat itu musim panen butuh pekerja lepasan. Bekerja hanya saat waktu panen tiba. Upah yang diberikan setidaknya cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Tahun 2014, lahan yang Terosman rawat dibeli oleh Dasrullah. Saat itulah awal mula perjumpaan mereka. Perundingan mengenai gaji, jam kerja, serta meminta izin untuk mengajak anaknya bekerja. Rio, apa dapat karajo di Jambi? Kebun sawit. Agian ongkos si Rudi. Suruh inyo kamari. Bantu apa di siku? Iya pak, nanti mau bilang ke Rudi. Gimana lamai pak? Biko apa SMS? 2 hari kemudian, Rudi yang sudah putuskan untuk tidak lanjut sekolah karena malu ayahnya berurusan dengan polisi sampai di Jambi. Dasrullah dengan senang hati terima. Buruh tanpa pengalaman bisa diberi upah murah. 2 juta sebulan untuk masing-masing orang, itu yang ditawarkan pada Terosman dan Rudi. Dari 500.000 yang didapat tiap bulan, penawaran Dasrullah tentu seperti mendapat durian runtuh. 1 bulan pertama, pekerjaan berjalan lancar. Pagi hari, agenda bersihkan rumput liar, tanam bibit, beri pupuk dan penangkal hama. Jelang siang, masak nasi dan lauk yang ada. Sore periksa saluran air, sebelum tidur cek persediaan beras, bumbu masak, teh dan kopi, jajarkan rapi di dapur. Hari ke-30, Terosman bangun lebih semangat. Hari ini akan terima upah. Kemungkinan kuat, bayangan bisa mengirimkan uang banyak ke Irnawati membuatnya bahagia sekaligus bangga. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Dasrullah belum menunjukkan batang hidungnya di kebun. Terosman masih setia menunggu, bisa jadi bosnya itu datang sore. Maklum, jarak rumahnya jauh. Ditunggu hingga waktunya Rudi menata bumbu-bumbu dapur yang kian menipis, Dasrullah belum juga hadir. 2 hari lewat, belum ada kabar. Hingga seminggu, Terosman mulai resah. Lauk dan beras hampir habis. Ia cek sisa pulsa, Rp500. Masih bisa kirimkan 1 SMS. Bos, kapan kesini? Baa gaji ambo. Halo dah, Ambo belum bisa ke sana. Ada masalah di kredit bank. Ini aja, Ambo kirim 500.000 dulu. Ya udah balik makan. Janji-janji manis Dasrullah ternyata tak hanya berlaku di bulan pertama. Selama 2 tahun berikutnya, Terosman tak kunjung terima gaji secara utuh. Uang bulanan yang dikirim hanya untuk beli beras dan lauk. Pendengar yang budiman, kalian pasti berpikir ini kenyataan yang aneh. Selama 2 tahun bekerja tanpa gaji yang dijanjikan, Terosman dan Rudi masih bertahan. Jika kita berpikir secara logis, keduanya bisa saja mengundurkan diri dan cari yang lebih baik. Hasil penelusuran kami tidak menemukan jawaban yang pasti atas pertanyaan tersebut. Pada kenyataannya, Terosman tetap banting tulang bekerja di kebun sawit Dasrullah. Hal ini mengingatkanku pada sebuah studi tentang bad workplace behavior atau budaya buruk di tempat kerja yang bisa disebabkan oleh karakter bos yang keras, suka mengintimidasi dan memberikan pengalaman kurang menyenangkan pada anak buahnya. Atasan seperti ini bisa disebut toxic boss. Dan ini risetnya. Alih-alih mencari nasihat, meminta masukan, atau menunjukkan kerendahan hati, bos yang buruk terkenal karena memerintah dengan tangan besi, menggunakan intimidasi sebagai pertahanan terhadap rasa tidak aman mereka sendiri, dan tanpa disadari merusak, bukan mendukung, bawahan mereka sendiri. Mereka cenderung menekan karyawan untuk menyesuaikan standar mereka sendiri yang tidak manusiawi tentang jam kerja yang panjang dan kecepatan yang tidak sesuai standar. Moral karyawan menukik tajam dan kelelahan meroket di bawah aturan otokratis seperti itu. Di bawah bos yang buruk, iklim kerja yang tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten, seperti iklim di rumah alkoholik. Kekhawatiran, ketakutan, dan rasa tidak aman adalah reaksi normal jika Anda berada dalam posisi pekerjaan yang tidak terduga. Victor